In Jesus' name. Amen. Shalom semuanya yang terkasih, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus lebih mengasihi kita daripada aturan Sabat. Iya, saudara-saudara sekalian, Pastor menyapa yang ada di Facebook ya, dan juga yang ada di YouTube. Ada gangguan saat ini, saudara-saudara ya. Sebentar ya. Iya. Kelihatannya YouTube ini ada gangguan. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Jadi coba lagi. Iya. Sekali lagi coba ya. Kalau enggak kita ke Facebook saja. Iya, kelihatannya YouTube masih ada gangguan. Minta maaf ya. Hari ini Pastor tayang live hanya di Facebook. Nanti videonya ini coba dikirim ke YouTube. Baik saudara sekalian, Tuhan Yesus baik bagi setiap Bapak Ibu sekalian. Apa yang Dia rancangkan dalam hidup kita adalah baik. Terima kasih yang sudah hadir, ada ribuan orang di Facebook ini. Yuk bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Amin. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Yesus jadikan hidupku berarti. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap pemirsa sekalian. Yuk bersama-sama kita katakan pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan kami yang penuh harapan. Amin. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik.
Kau jadikan hidupku berarti. Praise God forevermore, glory to God. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Yesus, jadikan hidupmu berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidup, apa yang telah Dia perbuat dalam hidupmu adalah semuanya baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Yesus, jadikan hidup kita berarti. Yesus, jadikan hidup kita berarti. Yesus, jadikan hidup kita berarti. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau jadikan hidup kami berarti. Semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Semua baik, semua baik. Tuhan, jadikan hidup kita berarti. Amin. Ya, Pastor menyapa yang ada di grup doa, WhatsApp dan Telegram. Pastor menyapa yang ada di YouTube. Sebetulnya sekarang ini kalau melihat di monitor masih standby, tetapi tidak posisi live seperti sekarang, masih posisi standby menunggu. Karena kolom komentar masih terus berjalan di YouTube. Jadi karena ada gangguan, Pastor hari ini hanya bisa live streaming di Facebook. Minta maaf banget. Bapak Ibu sekalian sudah terkasih, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus merancangkan yang baik bagi setiap kita. Amin. Ada sekelompok orang-orang yang sakit. Mungkin juga dari sekitar 3.000-an orang di Facebook saat ini, ada di antara Bapak Ibu yang sedang sakit. Bible pun mengisahkan di dalam Injil yang kita akan baca sebentar, ada sekelompok orang yang sakit. Namanya sakit Bapak Ibu itu tidak tertahankan. Nah, yang kita baca sebentar, sekelompok orang sakit ini, mereka ada di hari Sabat. Hari Sabat adalah hari di mana yang harusnya orang-orang Yahudi itu istirahat untuk mereka menyembah Tuhan. Tapi di hari Sabat itu ada sekelompok orang yang sakit. Nah, bagaimanakah situasinya ketika keadaan seperti ini dihadapi oleh Tuhan Yesus? Karena itu kita akan mendengar sabda firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus lebih mengasihi orang sakit daripada aturan Sabat.
Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala dosanya, di dalam Yesus ada pengampunan. Segala kelemahannya, di dalam Yesus ada kekuatan yang baru. Sakit penyakit dikalahkan oleh kasih Tuhan. Darah Yesus sanggup menyembuhkan kelemahan dan sakit penyakit. Hati yang susah, hati yang sedih, pergumulan hidup, Yesus adalah jawaban. Yesus adalah Tuhan. Terimalah firman-Nya, terimalah pribadinya yang penuh kasih menyapa Bapak Ibu sekalian saat ini. In Jesus' name. Amen. Mari bersama kita akan membaca, mendengar sabda firman Tuhan yang terdapat dari Injil Lukas, ya. Injil Lukas. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, ya. Pasal yang ke-6. Ini ada kisah yang lain juga di dalam Markus pasal yang ke-3. Kisahnya hampir sama, ya. Kita membaca yang Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Pada suatu hari Sabat, Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Tuhan Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tujuan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengintai, mengamat-ngamati Tuhan Yesus untuk mencari salah. Ya, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan Tuhan Yesus. Bible mencatat demikian. Ayat yang ke-8 dan Lukas pasal yang ke-6. Tetapi Tuhan Yesus di sini mengetahui pikiran mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah ke tengah. Jadi di sini Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan, mau mendemonstrasikan kasih-Nya. Tuhan Yesus memang dalam beberapa bagian ingin kesembuhan yang Dia berikan, ingin perbuatan baiknya, ingin keteladanannya. Ya sudah, pulang saja, nggak usah ngomong-ngomong. Tapi dalam sisi yang lain ada juga seperti ini. Tuhan suruh maju ke depan untuk di depan orang banyak mendemonstrasikan kasih-Nya, kuasa-Nya, pengampunannya, kesembuhan yang daripadanya. Ketika orang itu sudah berdiri di tengah-tengah, ayat 9, lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kalian, kepada kamu-kamu ini loh, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membiarkannya dia binasa atau membinasakannya? Ayat 10 dan 11. Sesudah itu Tuhan Yesus memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Amin. Orang itu berbuat demikian. Perhatikan, ini di depan orang banyak, Bapak Ibu. Jadi tidak selamanya Tuhan buat kesembuhan diam-diam. Kalau zaman sekarang, tidak selamanya Tuhan Yesus melakukan kesembuhan tanpa kamera. Kadang-kadang, kalau seperti ini ilustrasi ya, Tuhan mengizinkan kamera itu men-shoot perbuatan yang ajaib, supaya lebih banyak mata yang melihat.
Dan tentu harapannya hati yang keras itu dilembutkan dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus sanggup mengampuni orang berdosa. Tuhan Yesus sanggup melepaskan orang dari ikatan-ikatan roh jahat, Bapak Ibu sekalian. Di depan orang banyak itu, Tuhan Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Tetapi apa yang terjadi dengan orang-orang Farisi? Ayat 11 berkata, maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Tuhan Yesus? Mengapa mereka harus marah? Di mana letak kesalahannya? Perbuatan kasih, perbuatan baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi orang sakit melebihi aturan Sabat. Makanya pernah dikatakan di dalam Bible juga bahwa Tuhan Yesus, dialah center. Hari Sabat dibuat untuk manusia. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, hari Sabat, orang-orang Yahudi, mereka beristirahat untuk menyembah Tuhan. Sekarang kita sebagai orang percaya, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita menyembah Tuhan Yesus. Biarlah center, sikap, hidup kita, teladan kita, belajar dari Tuhan Yesus. Ya, kenyataannya hari ini Bapak Ibu sekalian, ada juga orang yang misalnya hari Sabat tetapi tidak sepenuhnya, ya, karena pastor bisa bicara ini. Beberapa tahun lalu pernah ke Israel, dan di sana ketika melihat orang-orang Yahudi merayakan Sabat, itu mereka sampai tekan tombol lift saja itu tidak mereka lakukan. Mereka betul-betul sepenuhnya taat Sabat, tidak buat apa-apa, mereka rest. Hari ini Bapak Ibu, hari Sabat lebih banyak diidentikan hari untuk beribadah kepada Tuhan. Dari rema ini, ternyata ketika kita bisa melayani orang sakit, menolong orang susah, berbuat baik, amin, nilainya itu sama juga dengan ibadah. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Barangkali orang ini sudah berdoa dan dia mengalami kesakitan yang begitu rupa. Tapi peraturan Sabat, sebagian orang Farisi, mereka lebih menghormati aturan. Padahal, di mana letak kesalahan Tuhan Yesus ketika berbuat baik di hari Sabat? Ya, kita melihat dari kacamata netral, ya tidak ada. Tapi dari segi aturan atau dari akar, di mana orang-orang Farisi ini menyamat-nyamati, mencari-cari kesalahan dari awal. Maka ketika itu terjadi, mereka menjadi marah. Why? Kenapa mereka mesti marah? Manakah yang baik? Berbuat baik atau berbuat jahat? Berbuat baik menolong orang. Beribadah itu berdoa, itu baik. Orang yang beribadah jangan sampai dipersulit. Karena ibadah itu baik toh. Ibadah itu mendoakan kota, mendoakan bangsa, mendoakan orang-orang sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasihan menyembuhkan orang sakit. Mendoakan keadaan pemerintah, pejabat tinggi, presiden. Baik toh.
Seharusnya didukung, bukan dipersulit. Sampai mesti tunggu rekom dari RT atau FKUB. Ini cerita sedikit Bapak Ibu. Tapi oke lah. Di sini yang pastor mau expose adalah kasih Tuhan Yesus kepada orang sakit melebihi daripada aturan Sabat. Luar biasa loh. Kalau misalnya ada orang yang punya seekor domba, dan dombanya itu jatuh di sumur pada hari Sabat, dan orang ini adalah orang Yahudi yang sangat menghormati hari Sabat, bagaimana sikapnya? Membiarkan domba itu jatuh ke sumur dan mati, ataukah cepat-cepat menolong supaya domba itu naik dan tidak mati dalam sumur? Ketika engkau seorang ayah yang taat dengan hari Sabat dan melihat anakmu butuh pertolongan di hari Sabat, mungkin nafasnya udah sesak, mungkin dia dalam kesakitan, intinya dia butuh pertolongan. Apakah engkau membiarkan karena aturan Sabat, ataukah engkau menolong dia atas dasar kasih? Apakah itu sebuah pelanggaran di hadapan Tuhan? Renungkan kembali. Orang sakit butuh ditolong, bukan dikasih aturan. Tuhan Yesus mengasihi orang sakit lebih daripada aturan Sabat. Sabat diatur untuk menjadi pengingat manusia, supaya 6 hari mereka boleh sibuk bekerja, tapi hari ke-7 mereka perlu rest untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bersyukur semakin banyak orang menyembah Tuhan, karena saya yakin orang yang beribadah membuat pribadi orang itu semakin baik. Kalau bicara zaman sekarang, pemerintahan, seharusnya Presiden Joko Widodo itu bersyukur kalau rakyat Indonesia semakin taat beribadah sesuai keyakinan imannya masing-masing yang diakui oleh pemerintah. Karena di dalam ibadah itu mereka akan berdoa, mereka akan didorong untuk menjadi manusia rohani yang baik, termasuk bersyafaat buat negeri ini. Kalau saudara menyaksikan ini, ada sekitar 5.000-an orang yang menonton. Bapak Ibu sekalian, mungkin engkau sedang berdoa hari ini dan engkau dalam kondisi sakit yang tidak tertahankan. Terimalah kebenaran ini. Tuhan Yesus mengasihi engkau lebih daripada aturan Sabat. Artinya, jangan membatasi engkau datang kepada Tuhan Yesus. Kondisi-kondisi apapun, saat engkau datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menerima engkau, mendengar doamu, dan menjawab doa-doa kita. Tentu dari sekelompok orang dikisahkan Markus pasal 3 yang kita baca tadi, Lukas pasal 6. Mereka sangat bahagia. Awalnya mereka berpikir, saya tidak ditolong karena ini hari Sabat. Tetapi Tuhan tetap menolong. Karena kasih, Tuhan Yesus merancangkan yang baik untuk hidupmu. Semuanya baik dalam Tuhan. Tidak ada rencananya yang buruk bagi saudara-saudara. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan.
rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kalau saudara-saudara mau berdoa, angkatlah tangan saudara-saudara. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Yesus, jadikan hidupmu berarti. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar sabda firman-Mu, dan kami memahami saat ini Engkau mengasihi kami yang sedang sakit lebih daripada aturan Sabat. Ampunilah kami Tuhan, kalau dalam hati kami banyak terkotak-kotak aturan yang menghalangi kami percaya akan kasih-Mu. Saat ini kami angkat tangan kami. Kami percaya Tuhan Yesus menyembuhkan kami, agar hidup kami menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit, saya hamba Tuhan dan berdoa, diberkatilah tubuh dan kesehatan Bapak Ibu sekalian. Ya Tuhan, aliran kesembuhan daripada-Mu mengalir di sekujur tubuh mereka, menyembuhkan organ-organ tubuh yang radang, yang sakit, yang ada gangguan kesehatan, gangguan darah, jantung, prostat, lever, ginjal, hati, dipulihkan. Dan saya berdoa, kanker, tumor, HIV, out dari tubuh mereka yang sedang mengalami ini. In Jesus' name, you heal, you free, you clear, you clean, you save. Be the spirit. Jadilah manusia roh hari ini, yang disembuhkan dan bersaksi, yang diampuni, yang dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Semuanya Tuhan bawa hidup kita pada rencananya yang terbaik. Terima dengan iman. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat sabda firman-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Dan terima kasih buat jawaban doa yang mengalir di setiap hati tubuh pemirsa sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih. Dan Pastor lihat ini rame banget. Juga terima kasih. Ada yang sampai mengirimkan bintang. Terima kasih ya Ibu Evelyn. Terima kasih teman-teman yang lain. Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat dukungan pelayanan Bapak Ibu berikan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja di tempat yang maha tinggi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat masuk hari yang baru. Ya, setelah ini nanti Pastor akan posting ke YouTube. Tapi YouTube khusus hari ini, di edisi ini, di video ini, namanya apa ya? Share video, bukan live. Karena live-nya kasihan ada gangguan. Ya, sudah itu saja. Masuk hari yang baru dengan sukacita karena Tuhan menolong setiap kita. Amin. Ingat, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Shalom semuanya. Dadah. Bless you all. Bless you all.